Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Bapak Ibu guru hebat yang sedang melaksanakan PPG guru tertentu atau PPG dalam jabatan. Di sini saya berbagi atau sharing bagaimana cara membuat sebuah jurnal modul 1 yang ada di aplikasi Ruang GTK. Nah, terutama kepada Bapak Ibu guru produktif yang mengajar di SMK, ini contoh mungkin bisa jadikan referensi ya, referensi bagaimana bagaimana membuat sebuah jurnal daripada modul 1. Nah, pertama-tama Bapak Ibu harus tentukan dulu asesmen atau aksi nyata daripada jurnalnya. Nah, di dalam sebuah modul atau kegiatan ruang GTK SMK itu berbeda dengan asesmennya atau pembelajaran guru umum ya Bapak Ibu guru. Oke, kita lihat dulu di sini mungkin bisa jadi acuan ya. Di sini ada 5 pembelajaran atau 5 asesmen yang Bapak Ibu guru harus pilih. Jadi tidak semuanya ini dibuat jadikan jurnal. Jadi pilih salah satu aksi nyata terbaik dari Bapak Ibu guru menggunakan metode atau asesmen yang mana. Kalau saya pribadi di sini menggunakan pembelajaran dan asesmen model PJBL gitu. Oke, kita langsung aja kepada jurnalnya. Pertama-tama Bapak Ibu guru harus buat cover dulu ya. Nah, di sini saya sudah buat covernya. Ya, walaupun ini ada desain sedikit, Bapak Ibu guru boleh atau bisa menggunakan seperti ini ataupun tidak. Ya, eh, kalaupun misalkan Bapak Ibu guru ingin simpel atau tampilan jurnal yang biasa, Bapak Ibu guru bisa buat jurnal dengan versi Bapak Ibu guru gitu. Ini contohnya kalau saya buat jurnal dengan tampilan sederhana. Itu ya Bapak Ibu guru ya. Oke, pertama-tama di sini ada judul jurnal yang dimana di sini mengacu pada jurnal pembelajaran modul 1 pembelajaran mendalam dan asesmen SMK yang dimana di sini disebutkan judul aksi nyatanya adalah merancang kegiatan pembelajaran ini tidak ada dan asesmen PJBL gitu ya. Kalau Bapak Ibu menggunakan asesmen yang lain, misalkan asesmen PKL, ya cantumkan aja saja PKL-nya, atau misal menggunakan kewirausahaan, cantumkan kewirausahaan gitu ya Bapak Ibu guru ya. Oke, kalau sudah paham di sini, Bapak Ibu guru tinggal langsung lanjut aja membuat sebuah identitas peserta PPG-nya. Di sini saya contohnya disusun oleh misalkan namanya itu Sipulan Eskom. Untuk data NIM-nya bisa dilihat dari websitenya masing-masing LPTK atau misalkan Bapak Ibu guru terserah untuk membuat sebuah identitasnya mau mengikuti yang punya saya ataupun punya Bapak Ibu guru sendiri ya. Nah, untuk foto ini sendiri sebenarnya tidak terlalu penting mau ada atau tidaknya karena ini tidak diwajibkan termasuk daripada logonya LPTK tidak diwajibkan. Ini hanya cuma variasi ya dari covernya. Nah, kalau sudah membuat sebuah cover, Bapak Ibu guru lanjut membuat sebuah latar belakang atau pendahuluan. Di dalam latar belakang ini disebutkan bahwa buat isi materi dari aksi nyata Bapak Ibu pilih. Nah, di sini disebutkan atau dijelaskan latar belakang daripada metode asesmen PJBL atau Project Based Learning. Gitu. Jadi nanti dijelaskan di sini semua oleh Bapak Ibu guru. Terserah materinya seperti apa, bisa di searching di internet ataupun lihat di contohnya di modul di ruang GTK gitu Bapak Ibu guru ya. Setelah beres melakukan atau membuat sebuah latar belakang, kita lanjut kepada pembelajaran atau pengertian daripada asesmen project based learning. Nah, di sini poin A saya menerapkan pengertian pembelajaran PJBL yang dimana pengertian ini bisa dilihat di internet atau cari atau Bapak Ibu guru bisa baca-baca di modul yang sudah disediakan di ruang GTK. Nah,
Setelah pengertian tersebut, masuk ke poin B, saya memberikan komponen-komponen utama model pembelajaran PJBL. Nah, kalau di sini Bapak Ibu sesuaikan saja dengan cara atau materi saat Bapak Ibu guru mengajar dengan mapelnya ya. Seperti apa model-modelnya atau komponen yang harus disertakan daripada materinya gitu. Kalau di sini saya menambahkan beberapa komponen ya, ada empat empat komponen serta contohnya biar lebih jelas lagi ketika ini disebutkan bahwa pertanyaan esensial atau driving question, saya di sini jelaskan fungsi dan contohnya seperti itu. Kalau misalkan versi Bapak Ibu ingin membuat sebuah komponen atau isinya simpel, ya tidak perlu membuat sebuah fungsi atau contoh saja seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, karena saya ingin menjelaskan lebih detail, jadi saya mencantumkan fungsi serta contohnya bagaimana. Nah, kalau di sini kan contohnya pertanyaan esensial, diving question, fungsinya itu tuh memicu minat pada peserta didik, mengarahkan penelitian dan memberikan tujuan. Aduh, ini ada tifo sedikit, Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya. Nah, tujuan yang dijelaskan di sini, tujuan yang dijelaskan ini tipe juga ya. Tujuan yang dijelaskan dan contohnya itu seperti bagaimana kita bisa membangun sebuah sistem jaringan server yang aman dan efisien untuk sebuah web pada server lokal dengan spesifikasi alat yang minim seperti itu. Dan yang kedua, bagaimana cara merancang dan mengimplementasikan sistem jaringan server di lingkungan sekolah. Ini contoh yang punya saya. Komponen ke satu yaitu driving question. Nah, kalau Bapak Ibu sendiri mapelnya apa, secara lakukan dengan versi Bapak Ibu yang terbaik seperti itu Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah poin B komponen utama, di sini saya langsung memberikan sebuah implementasi pembelajarannya. Jadi implementasi pembelajaran ini adalah memberikan sebuah poin-poin untuk dijelaskan bagaimana cara mengimplementasikan cara Bapak Ibu guru mengajar atau aksi nyata tersebut gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah beres dari poin C atau dari pengertian PJBL di atas, saya langsung lanjut kepada aksi nyatanya. Nah, ini yang paling penting ya Bapak Ibu guru ya, ada aksi nyata. Nah, di sini saya aksi nyata ada 2 poin utama yang saya cantumkan, yang dimana poin utamanya itu adalah Bapak atau Ibu guru belajar dengan topik ini, ide apa yang akan Bapak Ibu kembangkan dari pembelajaran, asesmen pembelajaran based learning atau PJBL gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau sudah menuliskan aksi nyatanya, di sini, maka saya juga memasukkan beberapa poin dari poin satu itu ya. Di sini ada 3 poin. Saya jelaskan lagi bagaimana mengimplementasikan uji cobanya, bagaimana pembuatan portofolio digital gitu kan. Nah, dan ketiga ada pembuatan panduan praktik atau tutorial video. Setelah saya mempelajari metode PJBL ini, saya mempunyai sebuah ide itu gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, jadi ketika saya udah mengimplementasikan atau belajar atau memahami tentang pembelajaran PJBL, saya mempunyai sebuah ide. Oh, ini ketika nanti saya itu kalau mengajarkan kepada peserta didik ya saya harus bagaimana gitu ya. Nah, itu seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Dan yang kedua adalah eh, menurut Bapak Ibu guru, pembelajaran PJBL seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah Bapak Ibu guru. Kembangkan rencana pembelajaran RPP atau modul ajar yang berorientasi pada pembelajaran PJBL. Nah, di sini Bapak Ibu guru juga harus menyesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu guru ampuh ya. Kalau di sini kan saya mapelnya itu adalah administrasi sistem jaringan. Jadi metodenya atau temanya membuat sebuah web server gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, nanti di dalam poin 2 ini dijelaskan bagaimana atau seperti apa yang relevan untuk dikembangkan di sekolah gitu. Nah,
Terus setelah itu ada rancangannya, rancangan PJBL atau rancangan pembelajaran PJBL, yang poin utamanya itu saya menentukan pembelajaran tentang administrasi sistem jaringan, dan kedua, merancang kegiatan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, baik dari segi konten serta proses menciptakan sebuah hasilnya gitu kan. Nah, dan ketiga, menciptakan atau mengembangkan mini industri dan teaching factory berbasis jaringan di sekolah Bapak Ibu guru atau di sekolah tersebut, gitu ya. Dan yang terakhir, saya mengkonfigurasi. Jadi setelah menciptakan langsung mengkonfigurasi suatu bagian jaringan terlibat dalam pengelolaan infrastruktur mulai dari perencanaan, instalasi, konfigurasi, serta yang lainnya. Begitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau sudah membuat sebuah aksi nyatanya, Bapak Ibu guru langsung membuat sebuah modul ajarnya. Nah, di modul ajar ini, Bapak Ibu guru sesuaikan saja dengan pembelajaran atau modul ajar yang sudah Bapak Ibu guru kerjakan sebelumnya. Itu sama kok ya gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, mau menggunakan K13 atau kurikulum merdeka Bapak Ibu guru gitu ya. Jadi di sini disebutkan modul ajar pembelajaran PJBL. Nah, poin A-nya, nah di sini Bapak Ibu guru buatkan dengan versi Bapak Ibu guru atau mau mengikuti sama seperti saya silahkan. Biasanya kalau dalam pembuatan RPP atau modul itu biasanya dibedakan ya daripada informasi utama dan capaian pembelajarannya. Jadi dipoin-poinkan. Kalau saya enggak. Jadi informasi umumnya apa? Di sini ada nama sekolah, mata pelajarannya apa, jurusan, fase kelas semester. Nah, ini biar saya mempersimpel mempersimpel dokumennya gitu ya Pak Ibu guru ya. Sebenarnya dari modul ajar ini Bapak Ibu mungkin sudah membuatnya dari awal-awal masuk sekolah. Tinggal pak atau tempelkan saja dari RPP yang Bapak Ibu buat ke jurnalnya seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah itu kalau dari saya ini ada poin B-nya itu kompetensi intinya. Jadi tujuan pembelajarannya apa, pemahaman bermakna dan sebagainya, terus pertanyaan tematik gitu ya. Nah, saya dibagi lagi. Jadi dibagi beberapa bagian dari segi modul ajarnya. Dan yang poin C-nya itu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluannya apa? Di sini disebutkan beberapa poin yang harus diterapkan ketika mulai pembelajaran dan kegiatan inti. Mungkin di sini Bapak Ibu guru yang lebih paham tentang pembuatan modul ya daripada saya gitu kan. Nah, jadi setelah kegiatan pembelajaran ada kegiatan atau refleksi guru. Nah, refleksi guru seperti apa? Di sini ada 3 poin. Nah, Bapak Ibu guru mungkin bisa contoh atau referensi yang punya saya boleh, atau misalkan Bapak Ibu punya pemikirannya masing-masing silakan. Kalau di sini saya ketika ada refleksi gurunya itu apakah pembelajaran yang saya lakukan sudah sesuai dengan yang saya rencanakan? Nah, gitu. Yang kedua, apakah terdapat kendala pada kegiatan pembelajaran? Dan yang ketiga, apakah kesulitan yang dialami peserta didik saat proses pembelajaran? Seperti itu ya, Bapak Ibu guru ya. Nah, ini poin D-nya. Dan poin E-nya itu refleksi dari peserta didik. Nah, pemikiran dari peserta didik yaitu apa saja yang saya pelajari hari ini, seperti itu. Dan yang kedua, apa yang sudah saya pahami dalam proses pembelajaran ini, gitu. Dan yang ketiga, bagian mana yang belum saya pahami. Ini refleksi dari peserta didik. Setelah refleksi dari peserta didik, saya langsung masuk ke poin F-nya, yaitu penilaian asesmen. Karena untuk pembelajaran project based learning ini menggunakan proses, jadi untuk penilaiannya saya menggunakan asesmen proses yang dimana observasi kerja kelompok dan keterlibatan selama diskusi dan praktik gitu. Dan yang kedua adalah asesmen proyeknya gitu. Di sini ada 2 poin yang dimana hasil konfigurasi dari web server dan laporan proyek mencakup deskripsi, langkah-langkah, serta kendala yang dihadapi. Seperti itu. Nah, ini sesuaikan saja dengan materi atau mata pelajaran Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Nah, yang poin ketiganya itu penilaian. Jadi kriteria penilaian yang punya saya ada 3 poin, yaitu proses praktek konfigurasi web servernya adalah 40%. Jadi selama proses itu saya menilai ini paling besar nih karena emang
mencakup pada prosesnya sendiri. Dan yang kedua, laporan hasilnya. Apakah laporan hasilnya itu udah beres atau selesai? Nah, jadi dibagi 3 bagian, ada 40% untuk proses praktiknya, dan kedua 40% untuk laporan hasil proyeknya, dan yang ketiga adalah untuk presentasi setelah menyelesaikan sebuah proyek. Jadi nilainya itu 100% dibagi 3 gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah itu saya masuk ke poin G yang dimana tindak lanjut. Nah, tindak lanjut daripada tugas tersebut, daripada peserta didik tersebut bagaimana? Kalau di sini saya menggunakan tugas individu, setiap peserta didik membuat laporan atau catatan tentang proses konfigurasi dan cara kerjanya. Jadi tugas saya kepada peserta didik setelah proses atau praktik daripada mata pelajaran ASC ini, saya mewajibkan untuk membuat sebuah laporan agar si peserta didik itu bisa memahami apa yang mereka kerjakan, seperti itu ya. Dan yang kedua, diskusi di lab atau di kelas cara konfigurasi serta penerapan web server di dunia industri gitu. Nah, itu ya, karena emang ini yang paling penting, yaitu untuk SMK pasti acuannya adalah dunia industri gitu. Nah, gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, setelah tindak lanjut, di sini saya langsung masuk ke refleksi. Nah, isi refleksi ini silakan Bapak Ibu buat dengan apa ya? Dengan pola pikir Bapak Ibu yang lebih baik lagi gitu kan. Nah, ini hanya contoh saja dari saya ya. Jadi tidak harus sama dengan saya karena setiap refleksi kan beda-beda ya Bapak Ibu guru ya. Jadi Bapak Ibu guru kalau bisa jangan sampai membuat sebuah refleksi itu sama dengan teman-teman atau rekan sejawat dari Bapak Ibu guru. Nanti bisa disebutkan plagiat gitu ya Bapak Ibu guru ya. Setelah buat refleksi di sini sudah selesai, ya minimal ini sampai 300 atau 500 kata untuk diolahnya gitu ya Bapak Ibu guru ya. Oke, kalau sudah di sini ada umpan balik dari rekan sejawat dan peserta didiknya gitu kan. Kalau di sini saya hanya satu umpan balik dari teman saya atau rekan saya dan satu umpan balik dari peserta didik gitu ya. Jadi ada 2 umpan balik. Nah, kalau dari umpan balik sendiri sebenarnya ini tidak perlu menggunakan foto ya. Kalau secara peraturan daripada GTK-nya. Cuman ya saya biar memperjelas sedikit saja lah gitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau sudah umpan balik, Bapak Ibu tinggal upload saja. Ini udah selesai karena oh Pak kemarin teman saya bahwa harus ada dokumentasinya saat pembelajaran. Sebenarnya dalam dokumentasi itu di dalam aturan daripada ruang GTK itu tidak ada sebenarnya. Cuman itu hanya apa ya? Penambahan saja, termasuk yang punya saya juga ada penambahan yang dimana dokumentasi pembelajaran. Namun ini sebenarnya tidak wajib ada foto-foto karena sekarang penilaian daripada jurnalnya itu adalah menggunakan sistem beda dengan piloting yang sebelumnya seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, kalau sudah beres membuat sebuah jurnalnya, Bapak Ibu guru tinggal save dengan format PDF ya. Jangan salah karena setelah diupload nanti yang diminta oleh apa ya, yang aplikasi GTK-nya itulah format PDF-nya seperti itu ya Bapak Guru ya. Oke, itu penjelasan dari saya. Mohon maaf bila saya menjelaskan terlalu menjelibat atau kurang paham dari saya atau untuk Bapak Ibu guru. Mudah-mudahan ini jadi referensi atau contoh untuk membuat sebuah jurnal. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Saya cukupkan sampai di sini. Mungkin nanti saya akan buat lagi untuk modul 2-nya. Ya, oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.